deh bayangin, suasana kelas waktu lagi ujian. Hening, tegang, terus tiba-tiba ada yang lirik ke kanan ke kiri, pelan-pelan buka HP di bawah meja, buat nyontek. Familiar kan? Kelihatannya sih sepele ya, tapi tahukah kamu, di dalam ruangan kelas yang sederhana itulah bibit kejahatan besar buat negara kita lagi ditanam pelan-pelan. Halo semuanya, perkenalkan saya Oktaviani dengan NIM 63251452 dari program studi akuntansi Universitas BSI Kramat 98. Selama menit ke depan, kita bakal membedah artikel yang saya buat tentang kenapa sikap anti korupsi itu harus jadi gaya hidup yang ditanamkan sejak dini. Selama ini, kalau dengar kata korupsi, yang terlintas di pikiran kita pasti pejabat berdasi, tumpukan uang miliaran, atau rompi orange KPK. Padahal nih, inti dari korupsi itu sederhana banget, ketidakjujuran demi keuntungan pribadi. Dan yang harus kita ingat, korupsi itu nggak pernah terjadi secara mendadak. Korupsi adalah tumpukan dari kecurangan-kecurangan kecil yang terus dibiarin gitu aja. Bahayanya apa sih kalau kita maklumin kecurangan ini? Efeknya ngeri banget pas kita titip absen ke teman atau copy paste tugas dan ternyata lolos tanpa ketahuan. Sadar gak sadar, tanda moral di otak kita itu bergeser. Logika kita yang awalnya mikir, cuma nyontek dikit gak apa-apa lah, nanti pas orangnya udah punya jabatan bisa banget berubah jadi cuma potong dana proyek dikit gak apa-apa lah. Korupsi itu menghancurkan secara diam-diam. Ia bukan cuma merugikan negara secara material, tapi juga menghancurkan moral, keadilan, dan hak-hak orang lain yang seharusnya berhak mendapatkan fasilitas lebih baik dari dana yang dikorupsi tersebut. Terus gimana dong cara memutuskan rantai ini? Apakah cukup dengan menghukum berat para koruptor? Tentu tidak. Hukum yang tegas itu wajib, tapi pencegahan dari akar itu jauh lebih penting. Disinilah pendidikan karakter dan pembiasaan diri memegang peran krusial. Kita harus membangun budaya malu. Malu kalau dapat nilai bagus tapi hasil curang. Malu kalau lulus tapi hasil plagiat. Integritas itu ibaratkan otot, ia harus terus dilatih setiap hari dengan cara berani berkata tidak pada praktik-praktik curang di sekitar kita. Keluarga, sekolah, dan kampus adalah benteng pertahanan pertama kita. Makanya, kalau kita cuma ngandelin hukum penjara buat pemutus rantai korupsi, rasanya nggak akan cukup. Kejujuran itu bukan bakat, bawaan lahir. Kejujuran itu ibarat otot yang harus terus dilatih biar kuat. Jadi, berantas korupsi di negara ini rasanya bakal mustahil kalau kita cuma duduk diam dan nuntut pemerintah. Perubahan yang paling kuat dan berdampak itu selalu bermula dari satu langkah kecil di depan cermin, yaitu membenahi diri sendiri. Yuk kita jaga integritas, mulai biasakan jujur dari tindakan sekecil apapun. Karena percaya deh, dari kejujuran-kejujuran kecil, fondasi masa depan di Indonesia yang bersih, adil, dan bermartabat bisa benar-benar tegak berdiri. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Mari jadi generasi yang berani jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.